tidak bersiwak sebelum wudhu. Pernahkah kamu memperhatikan sunnah kecil tapi besar pahalanya, bersiwak sebelum wudhu atau salat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya bersiwak. Bahkan beliau bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat." Bersiwak bukan hanya soal membersihkan mulut, tapi juga menyucikan lisan yang akan digunakan untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Bayangkan kita akan menghadap Allah, menyebut namanya, meminta ampunan dan surga, tapi mulut kita masih berbau makanan atau belum disucikan. Dalam dunia modern, ini bisa diganti dengan menggosok gigi, tapi keutamaannya tetap sama jika diniatkan mengikuti sunnah. Bersiwak juga membuat wudhu lebih sempurna. Jangan remehkan amal kecil ini, karena justru dari amalan ringan yang dilakukan rutin dan ikhlas, Allah limpah pahala yang besar. Baca Al-Fatihah terlalu cepat. Pernahkah kamu merasa terburu-buru saat membaca Al-Fatihah dalam salat? Mungkin karena ingin segera selesai, atau karena sudah terlalu hafal, akhirnya membaca tanpa merenungi. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar setiap ayat Al-Fatihah dibaca dengan tenang dan penuh penghayatan. Dalam sebuah hadits sahih, Nabi bersabda bahwa Allah menjawab setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Bayangkan jika kita membacanya terlalu cepat, apakah kita memberi waktu untuk mendengar jawaban Allah? Bahkan, membaca Al-Fatihah terlalu cepat bisa membatalkan salat jika tidak memenuhi tartil dan makhraj huruf yang benar. Salat adalah percakapan antara hamba dan Tuhannya, bukan lomba cepat-cepat selesai. Maka, jangan jadikan salat sebagai rutinitas yang kehilangan, tidak khusyuk karena handphone. Pernahkah kamu sedang salat lalu terdistraksi oleh notifikasi HP? Atau malah pikiranmu sibuk membayangkan isi chat, update media sosial, atau pekerjaan yang tertunda? Itulah bahaya terbesar zaman ini. Handphone bisa mencuri kekhusyukan salat kita. Padahal, salat adalah momen paling sakral saat kita berdiri langsung di hadapan Allah, berbicara dengannya tanpa perantara. Namun sayangnya, banyak dari kita lebih hadir di dunia maya daripada di hadapan Rabb semesta alam. Allah berfirman dalam surah Al-Muminun, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya." Khusyuk bukan sekadar diam, tapi hadirnya hati, pikiran, dan jiwa dalam setiap ayat dan gerakan. Jika HP terus menjadi gangguan, mengapa tidak kita matikan dulu, letakkan jauh, dan beri waktu terbaik untuk Allah? Salat itu 5 menit saja, tapi dampaknya bisa untuk seluruh hidup. Tidak membayar zakat fitrah tepat waktu. Zakat fitrah bukan sekadar tradisi menjelang Idul Fitri, ia adalah kewajiban yang harus ditunaikan tepat waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk setiap muslim, besar atau kecil, laki-laki maupun perempuan, dan harus dibayarkan sebelum salat Idul Fitri. Dalam sebuah hadits disebutkan, barang siapa menunaikannya sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Barang siapa menunaikannya setelah salat, maka itu hanyalah sedekah biasa. Artinya, jika kita menunda-nunda sampai lewat waktu, maka pahala zakat fitrah hilang dan nilainya berubah jadi sedekah biasa. Padahal zakat fitrah memiliki tujuan besar, mensucikan jiwa orang yang berpuasa dan membantu fakir miskin agar mereka juga bisa bergembira di hari raya. Jangan sampai karena kelalaian atau alasan sibuk, kita kehilangan keberkahan besar ini. Bayarlah zakat fitrah sejak niat puasa tapi tidak sah. Banyak orang mengira bahwa niat puasa cukup dengan bangun sahur. Padahal, niat adalah syarat sahnya puasa dan harus ada dalam hati sebelum fajar menyingsing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya." Artinya, jika seseorang bangun sahur tapi tidak berniat dalam hati bahwa dia akan berpuasa esok harinya karena Allah, puasanya tidak sah. Niat bukan soal ucapan lisan, tapi kejelasan dan kesadaran dalam hati. Besok aku akan puasa Ramadan karena Allah. Ini yang membedakan antara orang yang sekadar menahan lapar dan haus dengan orang yang benar-benar menjalankan ibadah. Tanpa niat, puasa hanya jadi rutinitas tanpa ruh. Maka, sebelum tidur atau saat sahur, pastikan hatimu sadar dan yakin akan berpuasa. Jangan biarkan satu hari Ramadan lewat sia-sia hanya karena lupa berniat. Tidak tuma'ninah dalam salat. Tahukah kamu bahwa tuma'ninah adalah rukun salat? Artinya jika kita tidak melakukannya, salat bisa tidak sah. Tuma'ninah adalah kondisi tenang dan diam sejenak di setiap posisi salat.
ruku, itidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Tapi sayangnya, banyak orang terburu-buru, seperti sedang dikejar waktu. Belum sempurna sujud sudah bangkit, belum lurus itidal sudah langsung turun. Padahal, Nabi Muhammad SAW pernah melihat seseorang salat dengan cepat lalu berkata, "Kembalilah dan salatlah lagi karena engkau belum salat." Orang itu mengulangi salatnya hingga 3 kali, dan Nabi tetap menolaknya karena ia tidak tumakninah. Bayangkan, salat kita selama ini mungkin terlihat lengkap, tapi jika tanpa tumakninah, bisa jadi Allah tidak menerimanya. Tumakninah adalah bentuk penghormatan kita di hadapan Allah, simbol ketundukan yang penuh kesadaran. Tidak belajar tajwid, tapi rajin tilawah. Membaca Al-Quran setiap hari adalah amal mulia. Tapi bagaimana jika kita terus membacanya tanpa mempelajari tajwid? Tajwid bukan sekadar aturan teknis, ia adalah cara menjaga keaslian bacaan Al-Quran sebagaimana dibaca oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan dan benar. Tartil mengandung makna membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Bayangkan, jika kita membaca surat penting dalam bahasa manusia saja, harus benar pelafalannya agar tak salah arti. Apalagi membaca firman Allah. Rajin tilawah memang sangat baik, tapi jika tanpa ilmu tajwid, dikhawatirkan kita salah makhraj huruf, bahkan bisa mengubah arti. Misalnya membaca huruf dot seperti z bisa mengubah makna ayat secara total. Maka, belajar tajwid bukan beban, tapi bentuk penghormatan kita terhadap kalamullah. Menunda salat karena pekerjaan. Pernahkah kamu menunda salat hanya karena pekerjaan belum selesai? Mungkin kamu berpikir, nanti saja salatnya, habis ini rapat. Atau, masih banyak deadline. Padahal salat bukan gangguan dalam hidup. Justru, ia adalah penyeimbang dan penolong. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59-60 tentang kaum yang celaka karena mereka meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsu. Menunda salat bukan hanya soal waktu, tapi soal prioritas. Siapa yang kita utamakan, pekerjaan dunia atau panggilan Rabb kita? Rasulullah SAW, manusia paling sibuk dengan urusan umat, tetap menjaga salat tepat waktu. Bukankah kita jauh lebih butuh pertolongan Allah dalam pekerjaan kita? Ironisnya, kita menunda salat demi menyelesaikan urusan yang sebenarnya bisa Allah mudahkan kalau kita mendahulukannya. Salat bukan beban, tapi hadiah dari langit. Maka jangan tukar 5 menit. Sedekah, tapi ria. Sedekah adalah amalan yang luar biasa mulia, tapi bisa hancur tak bernilai jika disertai ria. Apa itu ria? Yaitu beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, dilihat, atau dianggap dermawan oleh manusia. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerimanya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Bayangkan, seseorang bisa menginfakkan jutaan rupiah, tapi jika niatnya hanya ingin terlihat baik di mata orang lain, maka semua pahalanya gugur. Bahkan Rasulullah SAW menyebut ria sebagai syirik kecil, karena kita menyekutukan Allah dalam niat ibadah. Padahal, sedekah adalah bentuk cinta dan keikhlasan kepada Allah, bukan panggung pencitraan. Maka sebelum memberi, tanyakan pada hati, untuk siapa aku melakukan ini?